di off lagi kan? Oke, lagi. Oke ya. Tadi ada Kang Muklis, jadi di sini ada berdua, ada saya sama Kang Muklis. Jadi kedepannya ntar kalau misalnya teman-teman kerepotan perihal praktikum atau bingung caranya gimana, bisa nanya ke saya atau ke Kang Muklis. Ini temannya emang cuma 49 atau masih ada yang belum datang ya? Saya lihat di grupnya sih ada 77 orang. Jadi nggak apa-apa sembari jalan aja. Oke, biar masuk ke intinya aja, langsung aja saya rasa untuk perihal teknis dulu kita bahas ya bareng-bareng teman-teman, teknis buat dimensi reduksi. Alif bisa aja Alif. Oke, jadi kita langsung bahas aja ke intinya biar langsung masuk ke teknis sama penjadwalan praktikum sama pembagian kelompok karena kita kan praktikumnya juga per kelompok teman-teman. Biar langsung dibahas aja sama Kang Muklis, ntar sisanya biar saya bantu bahas. Mangga Kang Muklis dilanjut. Baik, izin masuk teman-teman. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Muklis Maulana Al-Faqih dari Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan perihal pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok pada praktikum aplikasi pemrograman komputer ini dibagi menjadi 18 kelompok jumlahnya. Jumlah 18 kelompok. Yang mana jumlah tersebut dibagi menjadi 3 sesi, yaitu setiap sesi ada 6 kelompok, karena menyesuaikan dari alat yang tersedia di lab ini. Untuk daftar kelompoknya sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Oke, baik. Sini saya izin menjelaskan. Jadi, di sini ada total 18 kelompok ya. 18 kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 4 orang. Ini menyesuaikan jumlah kelompok di setiap sesi itu dibagi menjadi 6 kelompok. Ada sesi 1, 2, dan 3. Kemudian untuk jadwal praktikum dibagi berdasarkan sesi. Sesi 1 dimulai dari jam 9 hingga setengah 11. Dilanjut sesi 2, kemudian sesi 3 mulainya dari jam 1 sampai jam setengah 3. Untuk pertemuannya, kita jumlah pertemuan pada praktikum aplikasi pemrograman komputer ini sebanyak 6 kali pertemuan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal sekian. Nanti jadi kita bisa mulai praktikum mulai minggu depan tanggal 26 Oktober 2022. Kemudian selanjutnya karena minggu depannya lagi itu ada jadwal UTS ya, ada agenda UTS. Jadi pertemuan kedua itu dilaksanakan minggu depannya lagi, yaitu tanggal 9 November 2022. Terus lanjut setiap hari Rabu sampai tanggal 7 Desember 2022. Itu untuk jadwal dan daftar kelompoknya. Nanti untuk daftar kelompok dan jadwal ini bisa diakses di LMS ya teman-teman. Kemudian untuk pelaksanaannya di mana sih? Kita melaksanakan praktikum ini ada di ruangan R3.1 yang berlokasi di Gedung Opon lantai 3. Gitu ya teman-teman. Jadi di lantai 3 ada ruangan R3.1. Nanti masuk ke situ untuk pelaksanaan praktikumnya. Dan praktikum ini jelas ya dilaksanakan secara offline. Terus dibagi sesi 1, 2, dan 3 sesuai jadwal yang tertera di sini. Begitu untuk teknisannya. Jadi selanjutnya untuk pelaksanaannya teknis berlangsungnya praktikum, teman-teman hal apa sih yang harus dipersiapkan atau yang dibawa untuk melaksanakan praktikum ini? Jadi praktikum ini teman-teman udah nggak perlu bawa laptop ya masing-masing, jadi nggak perlu. Di sini sudah disediakan beberapa komputer atau laptop yang mana jumlahnya sesuai dengan kelompok setiap sesi.
Jadi setiap kelompok itu memegang satu komputer. Jadi yang perlu dibawa hanya ada nanti lembaran praktikum atau BCL gitu untuk bahan teman-teman mencatat selama praktikum berlangsung. Kemudian dan alat tulis juga perlu dibawa. Nanti untuk pelaksanaannya kita melaksanakan atau belajar praktikum sesuai modul yang disediakan nanti. Udah tersedia di LMS, silakan nanti teman-teman bisa akses ya, membaca modul-modulnya untuk mempersiapkan praktikum ini. Di situ setiap modul, setiap bab atau modul itu nanti ada materi dan sebuah percobaan. Nanti teman-teman bisa mencoba percobaan-percobaan pada modul tersebut. Terus apa lagi ya? Untuk absensi nanti, jadi ada 2 absensi. Yang pertama itu teman-teman praktikum di sini datang terus absen di berita acara. Kemudian absen juga di LMS. Jadi ada 2 absen ya, teman-teman. Kemudian saya rasa untuk teknis cukup sampai di situ ya. Untuk hal yang lain-lain berupa laporan dan tugas-tugas nanti akan dijelaskan oleh Kang Resi. Untuk Kang Resi dipersilakan. Ya, terima kasih Muklis atas penjelasannya. Saya lanjut ya teman-teman. Mungkin sebentar saya share screen dulu. Udah terlihat di teman-teman sekalian share screen-nya? Sudah Kang. Oh ya, siap. Jadi yang pertama-tama mungkin ini dulu ya teman-teman, diminta untuk masuk ke LMS-nya dulu. Masuk ke LMS, jadi caranya nanti bakal kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa pertama kayak ini dulu. Sorry sebentar, biar gampang kali ya. Nah, di halaman utama nanti teman-teman login lagi. Setelah login nanti teman-teman klik yang tombol ini tadi, terus menuju ke yang beranda situs. Jadi teman-teman bakal balik lagi ke halaman home-nya ini. Nah, buat masuk ke kelasnya itu nanti teman-teman pilih dulu kelasnya. Pilihnya bisa di sini, Fakultas Teknik. Terus pilih yang teknik dulu. Terus kemudian dari situ teman-teman pilih yang teknik elektro. Mungkin ini teman-teman udah banyak yang masuk LMS ya, tapi ini walkthrough-nya aja biar enak kelihatan. Nah, nanti dari teknik elektro teman-teman tinggal ini aja, tinggal masuk ke semester 3. Nah, dari semester 3 ntar teman-teman pilih yang bagian praktikum aplikasi pemrograman. Nah, ini praktikum aplikasi pemrograman komputer. Nah, ketika teman-teman klik nanti bakal ditanya buat kode akses, jadi kode mahasiswanya berapa aja nomornya gitu kan. Nah, kode aksesnya barusan saya update di grup praktikum. Itu di deskripsinya teman-teman bisa lihat ada kode aksesnya. Jadi tinggal dimasukin aja kode akses untuk praktikumnya, untuk kelasnya. Itu APK 22, itu gede semua. Jadi langkah pertama teman-teman mangga silakan masuk dulu, karena juga kalau bisa masuk saat ini supaya kedepannya juga ntar bakal ada absen. Jadi teman-teman diminta untuk bisa masuk sesegera mungkin. Nah, kemudian tadi kan udah sempat dibahas juga ya sama Kang Muklis perihal ntar kita praktikum itu ada modulnya, terus ada buku catatan praktikumnya, terus juga ada berita acara gitu-gitu. Nah, itu semua resource-nya bisa teman-teman temuin di sini di course konten yang bagian kelasnya ketika teman-teman udah masuk. Terus pilih yang bagian material praktikum. Jadi material ini bisa teman-teman unduh semua, mulai dari modul praktikum, karena kita nanti kan rencana mau praktikum dua ini ya, 2 modul. Yang pertama pakai praktikum PHP,
Yang kedua pakai Python, nanti rencananya PHP kita mau 3 modul, 3 pertemuan, yang Python kita 3 pertemuan juga. Nah, sekarang yang baru di-share itu masih yang modul PHP, karena yang Python masih fase development, jadi ditunggu aja, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Nah, daftar kelompok yang tadi udah dijelasin sama Kang Muklis juga bisa didapetin di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal download aja. Terus juga ini ada template laporannya disediain dalam bentuk Word. Nanti template-nya disesuaikan aja sama template laporan yang udah saya share yang di sini. Nah, untuk kalau teman-teman yang masih awam di LMS, di sini saya udah ngirim link video tutorial pakai LMS. Nah, di sini saya kirim link channel YouTube-nya TI Kaunsika. Itu ada yang buat dosen, buat admin, sama buat mahasiswa. Jadi teman-teman bisa pakai yang buat mahasiswa, dibaca-baca aja, cara ngirim tugas di situ juga ada. Terus cara lihat nilai juga di situ udah ada. Jadi mangga silahkan dilihat. Sama nanti buku catatan praktikum itu teman-teman download di sini. Nah, bentukan buku catatan praktikum nanti kurang lebih kayak gini. Jadi ada kayak gini gitu kan. Nah, yang penting di sininya nanti di data percobaan sama kejadian praktikum. Jadi buku catatan praktikum ini wajib teman-teman print ketika teman-teman mau ngikutin praktikum. Jadi harus di print dulu, setelah di print baru teman-teman wajib untuk ngisi ketika praktikum. Jadi nanti diisi dulu mata kuliah, terus nama, yang lain-lain. Terus kalau misalnya ada data percobaan yang diuji gitu, nah itu dimasukin aja. Pokoknya segala hal yang ada di praktikum itu dicatat aja teman-teman. Nah, tujuannya kalau bagi saya dan Kang Muklis sama Pak Ibra, tujuannya untuk arsip sebenarnya. Nah, untuk kalian itu tujuannya sebagai bahan laporan. Jadi ini nggak dikumpulin sama sekali. Bukan nggak dikumpulin, sorry. Maksudnya ini nggak dimasukin ke laporan sama sekali. Cuman ini penting untuk laporan teman-teman. Jadi kayak misal di lapangan ternyata ada kejadian apa. Nah, itu udah bisa ke-track pakai buku catatan praktikum. Dan ini alurnya nanti ketika teman-teman praktikum itu teman-teman bawa terus teman-teman tulis gitu kan. Nah, di akhir teman-teman harus minta tanda tangan asisten. Jadi bisa minta ke saya atau bisa minta ke Kang Muklis. Jadi boleh salah satu aja. Nah, ketika udah ditanda tangan baru buku catatan praktikum ini sifatnya valid. Ketika sudah valid baru teman-teman bisa ngumpulin di form pengumpulan tugas. Nah, nanti kayak gitu. Jadi ini wajib dibawa ya teman-teman buat praktikum. Wajib di print juga. Dan ini bawanya setiap praktikum beda lembar. Jadi buat praktikum pertemuan pertama gitu, ntar bawa satu ngeprint. Ntar yang pertemuan kedua di print lagi aja. Cuman yang bagian sini di fotokopi nggak apa-apa. Jadi jangan ngeprint kebanyakan lah ibaratnya, di fotokopi aja biar agak murah. Nah, tapi wajib ya teman-teman, wajib dibawa. Nah, itu untuk buku catatan praktikum. Nah, kemudian kalau modulnya ini udah siap, jadi ini yang pakai PHP saat ini udah ada 3 modul. Jadi kalau teman-teman mau baca-baca dulu sebelum besok masuk, mangga dibolehin banget malah karena bagian ini di modul praktikum yang PHP ini dibikin agak fast track. Jadi kalau teman-teman perhatiin malah yang bagian modul 2 ini mata kuliah teori teman-teman tuh yang belajar dasar-dasar PHP sampai yang terakhir form handling sama saya juga itu masuk di satu modul doang tuh kayak gituan. Jadi teman-teman harus benar-benar sering-sering baca, sering-sering diulik supaya walaupun fast track teman-teman juga bisa tetap ngikutin. Nah, kayak gitu. Jadi harapannya biar bisa sembari jalan. Nah, itu resource-nya bisa di-download di situ. Jadi bisa download di material praktikum. Dan setiap praktikum, jadi absensinya ada 2 kali. Yang pertama itu ada absensi di berita acara. Nanti berita acara tuh modelnya kayak gini. Jadi nanti ini saya yang megang, saya yang ngeprint, jadi teman-teman nggak perlu ngeprint. Ntar di sini ada absen teman-teman sekalian, NPM-nya berapa, namanya berapa gitu kan. Nanti kalau misal ada apa-apa, ini cukup saya yang megang. Jadi teman-teman absen cukup punya kewajiban absen doang di sini. Sama yang kedua absen di LMS juga. Dan absennya itu ada di paling atas teman-teman, di info dan absensi. Jadi kalau teman-teman klik yang info dan absensi, di sini kan ada absensi praktikum. Nah ini diklik aja. Nanti di sini setiap pertemuan bakal saya bikin ini masih loading ya. Bakal saya bikin sesi. Jadi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan itu absennya teman-teman harus masing-masing mandiri. Nah nanti di sini udah saya bikin sesi baru. Ini buat asistensi praktikum APK. Di sini teman-teman wajib buat absen dulu ya untuk hari ini. Jadi pertemuan hari ini absennya cukup di ini aja, cukup di LMS aja karena udah mulai juga praktikumnya. Nah nanti kalau teman-teman diminta kode untuk ngelakuin absensi, ketik aja kodenya APK22. Jadi sama untuk masukin masukin ke kelasnya. Tapi kedepannya setiap praktikum bakal saya ganti kodenya. Jadi yang sekarang APK22 nanti mungkin besok APK21 gitu kan. Itu bakal saya ganti supaya ngefilter teman-teman yang benar-benar masuk sama yang enggak. Nah,
kayak gitu. Itu untuk absensi. Jadi wajib masuk dulu ya teman-teman. Hari ini harus masuk semua. Absensinya juga harus diisi untuk hari ini. Jangan lupa kuncinya juga 1 2 3. Kuncinya APK 22. Nah, nanti ketika pengumpulan tugas, teman-teman ngumpulin di kolom pertemuan-pertemuan ini. Jadi pertemuan modul 1, modul 2, modul 3 ini teman-teman isi semua ketika udah praktikum gitu kan. Misal teman-teman udah praktikum modul 1, jadi kita klik aja. Nanti di sini ada 3 buah form pengumpulan tugas. Ada pengumpulan file project, pengumpulan buku catatan, sama pengumpulan laporan. Jadi nanti teman-teman di sini bakal nyoba langsung project, langsung pakai PHP sama pakai Python nanti kalau kita belajar Python. Nah, dan file yang udah dibikin sama teman-teman, yang udah dikerjain bareng-bareng sama tim, itu nanti harus dikumpulin per individu. Jadi harus dikumpulin per individu. Jadi setiap orang itu harus bikin. Jadi ya gampangnya mah nanti kalau misalnya ketika teman-teman di sini bikin satu tim bikin satu file, nanti yang lain di copy aja, ibaratnya disamain aja. Cuman yang ngumpulin tetap perorangan teman-teman. Jadi jangan per tim. Nah, terus yang kedua juga ada pengumpulan buku catatan praktikum. Nah, buku catatan praktikum ini wajib teman-teman kirim dalam bentuk PDF. Jadi yang ini nih, yang buku catatan ini sebelumnya itu kan udah teman-teman isi ya, terus sudah saya tanda tanganin atau Kang Muklis tanda tanganin. Nanti setelah itu teman-teman scan, terus baru teman-teman dikirim ke sini. Nah, karena kalau buku catatan praktikum itu nggak bakal kita minta hard copy-nya. Jadi teman-teman yang megang itu buku catatan praktikum. Nah, yang terakhir pengumpulan laporan praktikum. Nah, laporan praktikum ini dikumpulin dalam bentuk PDF. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus template-nya juga ada di material praktikum. Jadi mangga bisa dibaca-baca terlebih dahulu dalamannya, terus bisa dimasukin dulu ke kelasnya sama ntar tinggal teman-teman bisa ikutin praktikumnya. Nah, paling sementara kayak gitu untuk teknis pengumpulan laporan gitu-gitu sama pengumpulan tugas juga. Tadi juga udah disampaikan sama Kang Muklis juga kalau kita mulai praktikum minggu depan. Jadi saya rasa udah cukup untuk asistensinya. Dari teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanya. Waduh, ahli alergi. Kita belajar bareng deh. Oh iya, BTW di praktikum aplikasi pemrograman kita bakal seru-seruan karena di modul PHP kita bakal bikin aplikasi buku tamu. Jadi kita bisa main CRUD juga, mungkin ada yang udah pernah dengar CRUD. Jadi kita bisa mengupdate database, bisa ngelihat data di database, bisa nampilin data pelanggan gitu-gitu. Nah, nanti kita bakal bikin di situ. Nah, buat yang Python nanti di akhir praktikum kita bakal bakal coba bikin function gitu-gitu. Terus juga nanti bakal teman-teman kita ajak untuk ikut final presentation, presentasi akhir di presentasi akhir itu nanti saya dan Kang Muklis bakal ngejelasin dari awal kita belajar PHP sampai terakhir kita belajar Python, gimana sih sebenarnya real case yang bisa dipakai buat bikin aplikasi PHP atau bikin aplikasi Python. Terus nanti bakal kita show off project saya sama Kang Muklis. Jadi ditunggu aja teman-teman, pasti bakal dapat ilmu yang banyak sama insight yang banyak banget pastinya. Nah, waduh, ngadu show off, waduh. Gimana lagi nih? Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Kang. Oh ya, mangga. Ya, saya Regita dari kelas B. Jadi gini, Kang, untuk sesi 2 kan jam 10.45 sampai 12.15 ya? Iya. Nah, kita kan pakai praktikumnya di hari Rabu. Kebetulan di hari Rabu jam 10.50 tuh masih ada mata kuliah kalau di kelas B. Mata kuliahnya itu sistem digital dari Bulin. Jadi bisa kayaknya nanti bakalan ngaret gitu, Kang. Kalau misalnya hadir masih kalau enggak gini aja teman-teman, yang kelas A yang punya masalah deh sama jadwal itu kelas mana aja? Kelas A masalah nggak kalau jadwalnya di pagi? Mungkin ada perwakilan. Maaf Kang, saya perkenalkan nama saya Rangga dari kelas A. Saya ingin beratan soal jadwal yang kelas A sesi 1. Karena di sesi 1 tuh kita sama jadwalnya tuh jadwal sistem digital, tapi kita yang bagian paginya. Jadi setelah kelas A baru kelas B.
Lebih itu Kang. Oke gitu, berarti kelas A, kelas B, kelas C kayak gitu. Satu hari. Kelas C gimana? Sama, sore juga berarti. Halo, kelas C gimana? Ada perwakilan kelas C? Untuk jadwal sistem digital ini biasanya emang kayak gitu Kang, jadi berurutan. Paginya kelas A, terus jam 9-annya kelas B, selanjutnya baru kelas C kayak gitu Kang. Oke, kalau gini aja gimana? Kalau misal yang C1, sebentar. Ini sebenarnya saya share screen ini ya, share jadwalnya. Sebentar. Gak apa-apa. Nah, udah muncul jadwalnya? Udah Kang. Nah, gimana kalau seandainya sesi 1 itu dipakai kelas C, sesi 2 dipakai kelas A, sesi 3 dipakai kelas B? Gimana? Ada bentrok jadwal lagi nggak? Untuk kelas B di sesi 3 tuh, itu kan sampai 14.30 ya Kang. Tapi di 14.10-nya tuh ada mata kuliah AI kalau di kelas B. Oh, berarti masih bentrok ya yang kelas B ya? Kalau kelas C dulu deh, kelas C di sesi 1 aman nggak kira-kira? Untuk kelas C aman sih Kang. Soalnya ya ada saran dari Alif ganti hari. Kita kalau ganti hari nggak bisa, soalnya di hari Senin Selasa itu ada praktikum ini juga apa namanya? Praktikum sistem digital sama yang lain, jadi saya takutnya teman-teman keganggu. Nah, sama ada di hari Rabunya ini kosong, nah di hari Kamisnya itu dipakai sama orang ruangannya, dan di hari Jumat itu Kang Muklis ada praktikum, jadi kita nggak bisa pakai hari selain hari Rabu, jadi makanya kita coba akalin aja. Berarti jangan Sabtu Minggu Alif, kita pakai opon, nggak enak sama yang lain. Nah, kalau berarti tadi siapa yang mewakilin? Rangga ya? Rangga berarti, bukan Rangga, siapa tadi yang ngomong? Saya Kang Regita. Oh enggak, yang kelas C aman di sesi 1? Oh, saya Kang. Raffi. Oh iya. Kang. Aman berarti Raffi, sesi 1? Aman Kang untuk kelas C. Oke, kalau kelas B di sesi 3 nggak aman ya berarti ya? Sebenarnya bisa sih Kang, cuma di jam 14.10-nya kita ada mata kuliah. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa kita majuin jadwalnya. Kalau yang C dulu deh, yang A dulu di sesi 2 aman nggak kira-kira? Kalau berdasarkan jadwal sih aman Kang. Nggak, kita di antara waktu itu tuh tidak ada. Oh aman, berarti yang kelas A di sesi 2 aman ya? Nah berarti tinggal kelas C nih, kelas C, kelas B. Kelas B di sesi 3 kan ada jadwal ya di jam 14.10 ya? Kalau kita majuin jadwalnya gimana? Jadi mulainya dari jam 12.40 sampai 14.10 gimana? Bisa sih Kang. Berarti mulainya jam 12.40 ya Kang? Iya, 12.40. Oke Kang. Kalau nggak biar aman, ntar bisa mulai jam 12.30 sih, biar kalian kan masuknya jam 14.10 ya. Nanti masih ada spare 10 menit lah buat beres-beres. Oke Kang, makasih ya Kang. Iya sip. Gimana kalau jadwal masih ada yang bentrok lagi? Selain jadwal pribadi ya, soalnya diutamain buat kelas dulu. Oke. Jadi kalau kelas udah kita anggap aman, di kelas juga sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang masuk kelas lain gitu supaya ngepasin kursi. Nanti kalau misal masih ada yang bentrok di jadwal dia, nanti biar langsung PC ke saya aja. Jadi sesinya udah kita patenin saya ulang lagi sesinya berarti ya. Berarti sesi 1 itu untuk kelas C itu masuk di jam 9 sampai jam 10.30. Nah, sesi 2 itu untuk masuk kelas A jadi jam 10.45 sampai 12.15. Nah, sesi 3 itu untuk kelas B, jadi masuknya jam 12.30 sampai jam 14.00. Nah, oke, berarti nggak ada yang bentrok. Kita clear bagian sini. Ada lagi yang mau ditanyain?
Jangan lupa teman-teman sembari join ke ini ya, sembari join ke LMS-nya yang megang laptop bisa sembari join dulu supaya biar bisa absensi. Oke, saya rasa juga udah nggak ada pertanyaan. Kita sama-sama clear teman-teman. Biar minggu depan udah mulai praktikum ya teman-teman. Jangan lupa modulnya juga mangga dibaca-baca dulu biar ntar pas praktikum enak, dijelasinnya juga enak, biar sama-sama ngerti. Nah, saya harap teman-teman bisa join sekarang di LMS-nya biar bisa absensi. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraannya masih ada salah-salah. Saya juga mewakili Pak Ibra minta tolong ke teman-teman supaya minta bantuannya 1 semester ke depan biar kita sama-sama enak ngejalanin praktikum. Oke sih, saya ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang hadir. Saya tutup aja meet-nya. Siap, jumpa minggu depan siap. Dan jangan lupa ya, jumpanya offline, jadi kita luring di tempat biar sembari ngerasain kuliah offline, sembari kita explore lebih dalam lagi perihal pemrograman. Sip, terima kasih teman-teman. Saya tutup, saya close rapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Ya.